jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Baik, materi pada hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang teks eksplanasi, tepatnya mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, juga menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu biasanya menceritakan tentang proses terjadinya sebuah fenomena, baik itu fenomena alam maupun juga fenomena sosial. Nah, jadi biasanya juga teks eksplanasi itu berisi fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi di dalam teksnya itu biasanya diceritakan sebab dari sebuah fenomena alam atau fenomena sosial, kemudian diceritakan juga akibat dari sebuah fenomena alam dan juga fenomena sosial, misalkan kayak terjadinya gempa, banjir, letusan Gunung Merapi, atau contoh fenomena sosial misalnya kenakalan remaja, sebabnya apa, akibatnya apa, kemudian narkoba misalkan sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, itu dijelaskan dalam teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam teks eksplanasi itu berisi sebab akibat. Jadi pasti seperti itu adalah ciri utama. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi tentang anemia. Nah, bisa dibaca di slide-nya. Kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Namun itu menghilangkan gejalanya saja, padahal penyakitnya masih ada sewaktu-waktu muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi. Nah, ini adalah contoh eksplanasi tentang anemia, di mana di sini ada sebab akibat. Jadi sebab seseorang terkena anemia itu karena kekurangan zat besi. Nah, di sini ada sebab akibat. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini penjelasan dari contoh yang tadi. Jadi topiknya seperti yang saya bilang itu tentang anemia. Kemudian sebab yang disebutkan dalam teks tadi itu penderita anemia perlu asupan zat besi. Bukan hanya dari makanan alamiah, tapi juga dari suplemen makanan seperti obat-obatan herbal. Kemudian akibat yang disebutkan dalam teks tadi, penderita anemia akan merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari mengkonsumsi asupan zat besi. Nah, ini jadi sebabnya seorang penderita anemia perlu asupan zat besi, dan akibatnya dia harus mengkonsumsi asupan zat besi agar merasa sehat kembali. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.